sekalian, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data yang pernah saya janjikan pada saat pembekalan KKL tahun 2021 beberapa waktu yang lalu. Panitia sudah menyiapkan, seandainya ada beberapa pihak yang memerlukan surat, jadi kita sudah bekali untuk teman-teman sekalian dari panitia menyiapkan mohon izin penelitian. Nanti ini disesuaikan saja isiannya kepada siapa suratnya itu, ya. Ini sudah ditandatangani oleh Ibu Ketua Panitia. Berikutnya bagaimana cara mengisinya. Ini instrumen terdiri dari, kita bagi menjadi 3. Yang pertama, instrumen lampiran ke-1 ini mengenai moderasi beragama, sejarah Islam, dan aliran dan mazhab dalam Islam yang ada di kampung kalian masing-masing. Nah, pada instrumen yang pertama ini kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan, boleh di kertas terpisah ya. Silahkan, ini pertanyaan-pertanyaan mengenai moderasi beragama ya. Ini di lingkungan sekitar, jadi teman-teman menyesuaikan, mungkin ada di dusun, di desa atau di RW begitu ya. Intinya satu orang satu data bisa diperoleh dari satu kewilayahan. Jadi ini pertanyaannya, nanti silahkan dijawab disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian demikian juga di sejarah Islam. Sejarah Islam itu yang ada di kampung kalian masing-masing. Asal usul peradaban di sana, kebudayaan Islam yang berkembang pada masyarakat kalian. Ya, kalau memang masyarakat kalian majemuk, bagaimana Islam itu datang tentu ada ceritanya. Kemudian kalau masyarakat di kalian kalian sudah homogen atau hanya Islam saja di sekitar kalian, ya berarti kalian ceritakan bagaimana dulunya kampung itu terbentuk begitu. Kemudian aliran dan mazhab ini silahkan nanti dijawab, perkembangan dan kejenuhan pemikiran tokoh-tokoh aliran dan mazhab dan seterusnya ya. Saya yakin ini seperti biasa saja, tidak ada masalah. Berikutnya teman-teman, yang kedua, instrumen pendataan penyintas COVID-19. Penyintas itu artinya orang yang sudah pernah ya, atau sedang. Pernah atau sedang. Kalau pernah berarti sudah sembuh, kalau sedang berarti sekarang lagi menderita COVID-19. Ini hari tanggal pendataan, kalian data hari kapan kalian datangi, tanggal berapa begitu. Nama lengkap penyintasnya itu siapa, atau pasiennya itu. Alamatnya di mana, nomor KK, NIK, pekerjaannya apa? Dijelasin di sini di kolom jawaban ini. Tempat dan tanggal lahirnya. Status pernikahan, sudah menikah atau belum, dicoret saja yang tidak. Katakanlah orangnya sudah menikah, maka ini yang dicoret, yang belum menikahnya dicoret. Kalau orangnya belum menikah, berarti menikahnya yang dicoret. Artinya coret yang tidak perlu. Kalau memang sudah menikah, nama suaminya siapa, istrinya siapa, nama suami atau istri ya, nama suami atau istrinya siapa, silahkan dituliskan. Tapi kalau dia belum menikah, kolom nomor 9 dikosongkan. Kolom nomor 9 silahkan dikosongkan. Berikutnya nomor HP yang bersangkutan, jumlah tanggungan. Kalau istrinya ada berapa? Mohon maaf, biasanya istri satu aja. Anaknya ada berapa? Tapi kan ini tidak menutup kemungkinan, mungkin istrinya ada 2. Kemudian pendapatan per bulan. Pendapatan per bulan boleh dipakai perkiraan saja kalau memang mereka ini bukan pegawai ya, pedagang atau wira swasta, ya, diperkirakan saja, ditulis di sini. Perkiraan, tanya kurang lebihnya dapatnya berapa. Oh nggak tentu pasti jawabannya seperti itu ya. Kurang lebihnya aja rata-rata Pak, begitu saja tanyanya ya. Nah, kemudian status pekerjaan saat ini, apabila memang pegawai, dia apakah melakukan WFH gaji full, WFH gaji setengah, WFH tidak bergaji, atau dia pekerja harian lepas ya, atau bahkan mungkin pengangguran ya. Oke.
Kalau dia wira swasta berarti lainnya. Nanti kalian tulis di pengangguran, kalian tulis wira swasta begitu ya. Berwira swasta. Nah, status domisili artinya rumahnya ditempati apakah milik sendiri. Contreng saja kalau yang ini ya. Contreng atau coret yang tidak perlu juga boleh. Jadi kalau memang dia rumah sendiri, maka kontrak ini kalian coret, ini juga kalian coret. Ya. Ini dicoret, ininya dicoret juga. Ini kalau rumah sendiri. Tetapi kalau kontrak dan sebagainya sama saja. Kemudian apakah penyintas ini sudah mendapatkan bansos? Nah, bansos itu ada berbagai macam, ada yang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, bahkan dari pemerintah desa. Nah, berapa? Mungkin dari pemerintah pusat dapat, provinsi dapat, kabupaten dapat, desa juga dapat, itu berapa angkanya? Kalau emang nominal rupiah. Kalau yang lain ya jelaskan saja di sini ya. Pemerintah pusat katakanlah belikan beras atau sembako atau apa gitu ya. Isinya. Kalau pemerintah desa ngasihnya apa gitu. Kalau emang tidak mendapat, tulis di sini, belum mendapat bansos. Jadi ininya dicoret. Nah, ini dicoret semua ya. Sampai ke pemerintah desa. Baik, kemudian apakah sudah mendapat PKH nomor 16? Perhatikan teman-teman, ini nomor 16. Mohon maaf ini kesalahan di kami waktu editing sehingga turun nomor 16 tapi pernyataannya ada di bawah ya. Nomor 16 pernyataannya di bawah. Itu sudah mendapatkan PKH atau belum? Nah, dicoret saja yang tidak perlu. Kalau emang dia sudah, berarti kata belumnya ini dicoret, yang ini yang dicoret. Kalau dia belum, berarti yang sudahnya ini yang dicoret. Ya, PKH. Program Keluarga Harapan. Ini programnya di pemerintah pusat biasanya. Terus kemudian, apakah sudah mendapatkan BPNT, bantuan pangan non tunai? Kalau sudah, kalau belum gitu. Kemudian di nomor 18, pengobatan beliau bagaimana? Apakah di rumah sakit atau dilakukan mandiri? Mandiri artinya dirawat di rumah sendiri ya, dirawat di rumah sendiri. Nah, kemudian biaya pengobatan apakah ditanggung pemerintah atau mandiri juga? Jadi silakan coret yang tidak perlu. Nah, kemudian statusnya saat ini apakah sudah sembuh atau meninggal dunia? Ya, kalau meninggal dunia dikasih disembuhnya berarti dicoret. Orangnya meninggal dunia, kasih tanggalnya. Ya, kasih tanggalnya. Itu data penyintas COVID, teman-teman sekalian. Berikutnya isian data untuk profil pondok pesantren. Untuk pondok pesantren ya, data pondok pesantren. Data umumnya identitas lembaga, nomor statistik pesantrennya ada. Nomor induk pesantren atau nomor statistik pesantren ya. Nah, nanti tulis di sini. Kemudian jenjangnya, apakah mereka menyelenggarakan pendidikan formal SD SMP SMA atau pakai ini MI satu jenis lainnya, MTS jenis lainnya atau MA jenis lainnya. Satuan pendidikannya. Nama lembaganya apa? Pondok pesantren apa? Silakan diisi. Alamatnya di mana? Provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, RT, RW, jalan ya. Kode pos, email, kepalanya atau kiainya. Siapa namanya? Di sini dituliskan. Kepala ini atau pimpinan pondok pesantrennya ya. Nomor kontak HP-nya diminta ya. Nah, kemudian organisasi pengelola pondok pesantren. Biasanya teman-teman, pesantren itu dikelola oleh yayasan. Jadi kalau nama yayasannya apa, alamatnya apakah sama dengan alamat pondoknya? Kalau sama, tulis sama semuanya. Nomor akta yayasan yang bersangkutan, akta notarisnya ada biasanya di sini. Nanti diminta dilihat NPWP-nya berapa, ya. Setelah itu struktur organisasinya. Nah, mungkin di sini ketuanya atau pimpinannya itu namanya apa? Tulis namanya, jabatannya apa? Jabatan menurut akta notarisnya. Apakah dia pakai istilah ketua atau pakai istilah direktur atau pakai istilah yang lain, kepala atau dan lain sebagainya. Nah, nama jabatan ini bisa teman-teman perbanyak sendiri ya kolomnya sampai semua jabatan yang ada di notaris itu ada semua di akta notaris, mohon maaf.
Di akta notaris kan ada tuh struktur jabatannya, itu ada semuanya di sini. Ini sementara kita berikan yang kosong cuma 3. Jadi silahkan diisi, ditambahkan lagi. Nah, yang jadi pengurus di pondok pesantren itu. Yang berikutnya mengenai pendidik dan tenaga kependidikan. Nomor, nama, tanggal lahir, lulusan dari mana, jabatannya apa. Mungkin di sekolah jadi kepala sekolah dan lain sebagainya ya. Jadi wali kelas, jadi wakil kepala sekolah, atau di pondoknya jadi kepala asrama, jadi ustazah, ustadznya, begitu ya. Ini nama, nomor ini 1, 2 urutan biasa, namanya siapa, tanggal lahir, lulusan dari mana ya. Kalau emang dia contoh S1 dari Ummul Qura atau mungkin S1 IAIN Pontianak, tulis seperti itu lengkap. Jabatannya apa? Dan seterusnya ya, diisi. Kalau kolom ini kurang silahkan ditambah sendiri, teman-teman sekalian. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki, silahkan. Jadi ruang belajar jumlahnya ada berapa? Ruang ibadah ada berapa? Ukurannya, layak tidak layak, kurang layak ya, atau tidak, ini kan. Silahkan dinilai. Kamar santrinya ada berapa? Ukurannya. Kemudian ada ruang bermain enggak? Kalau enggak ada ya enggak usah. Alat permainannya apa? Artinya ini alat olahraga dan lain sebagainya boleh dimasukkan di sini teman-teman sekalian. Mungkin itu penjelasan singkat tentang cara mengisi instrumen instrumen pengumpulan data untuk KKL tahun 2021. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.